Halo, assalamualaikum teman-teman, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran ini mudah masuk di kepala kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Oke kawan-kawan sekalian, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai definisi protein, juga kepada monomer-monomernya, dan kepada struktur monomer beserta dengan wujud protein di dalam tubuh. Namun ada satu tambahan yang perlu kita ketahui bersama sebagai dasar dalam protein, yakni struktur dari protein itu sendiri, di mana protein merupakan molekul yang amat kompleks. Dan secara struktur, protein ini terbagi atas 4. Yang pertama adalah struktur primer, kemudian ada struktur sekunder, ada struktur tersier, dan ada struktur kuartener. Nah, yang paling pertama adalah struktur primer, di mana struktur primer protein ini terlihat yakni dengan monomer-monomernya yang saling berikatan dengan ikatan yang kita sebut dengan ikatan peptida. Struktur primer ini nantinya akan memanjang menjadi semacam pita, dan pita ini nanti akan membentuk struktur sekunder lagi. Beberapa pita nanti akan membentuk struktur sekunder, dan struktur sekunder di dalam protein sebenarnya hanya ada 2, yakni ada yang seperti helix, kita namakan dengan struktur alfa, kemudian ada yang berbentuk seperti plate atau bidang datar, kita sebut dengan struktur beta atau beta strand. Dan juga di protein nanti ada seperti coil ini yang tidak berbentuk alfa dan beta, kita sebut dengan pita biasa saja atau coil istilahnya. Namun pada bahasan protein biasanya tidak diinkludkan masuk ke dalam untuk coil, hanya terfokus kepada alpha helix dan beta strand. Kemudian pada struktur tersier, jadi nanti struktur sekunder ini akan saling berikatan dengan cara tertentu, nanti akan menghasilkan struktur tersier di protein, di mana struktur tersier ini merupakan gabungan antara struktur sekunder yang saling berikatan dengan adanya interaksi yang kita sebut dengan interaksi hidrofobik. Contohnya pada R group atau pada monomer, kita sudah mengetahui mengenai R group ini yang membedakan satu amino dengan asam amino lainnya. Ketika terdapat 2 asam amino yang sama yang saling berdekatan, maka ini akan menghasilkan interaksi hidrofobik. Ada juga interaksi lainnya, yakni interaksi disulfida. Ketika ada 2 asam amino yang memiliki grup sulfida saling berdekatan, maka keduanya akan saling berikatan, dan ikatan inilah yang kita sebut dengan ikatan disulfida dengan adanya atom S di sini. Ada 2 atom S menjadi sulfida. Pada struktur tersier tidak hanya terdapat interaksi hidrofobik dan disulfida saja, namun juga ada interaksi ionik dan ikatan hidrogen. Ini telah kita bahas sebelumnya. Contohnya ionik ketika kita memiliki gugus karboksil dan amina. Yang nantinya akan membentuk ikatan ionik. Sama halnya dengan hidrogen, ketika ada gugus hidroksil bertemu dengan salah satu atom yang
bisa jadi itu atom O atau N, sesuai dengan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah struktur quarter, di mana struktur quarter ini merupakan agregasi dari struktur-struktur tersier dari protein. Nah, biasanya dalam struktur quarter ini ada beberapa jenis struktur tersier. Contohnya saja pada Hem group. Saya coba contohkan di sini adalah Hem group memiliki alfa, struktur alfa ada 2, kemudian yang 2 lagi adalah struktur beta. Salah satu contoh lainnya dari struktur quarter ini adalah kolagen di dalam kulit kita. Jadi memang strukturnya sudah saling berikatan satu dengan yang lainnya menjadi agregat yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, kemudian pada dasarnya seluruh struktur ini mengenai protein, struktur protein di dalam tubuh kita sebenarnya tidak berbentuk seperti ini terus-menerus pada lingkungan normal tubuh. Nah, di dalam tubuh biasanya ketika protein berinteraksi dengan di tempat-tempat lain yang memiliki elektronegatif maupun pH yang berbeda, maka protein ini akan terlipat dengan istilahnya tidak pada lipatan sesungguhnya, tidak pada lipatan fungsionalnya, memiliki lipatan yang berbeda. Oleh karena itu, di dalam tubuh kita memiliki satu protein untuk menjaga kondisi fungsional dari protein-protein yang kompleks ini, yakni kita namakan dengan protein chaperonin. Protein ini memiliki struktur seperti tabung yang nantinya protein akan masuk ke dalamnya, dan struktur tabung dari protein ini tidak berinteraksi langsung dengan protein tersebut, jadi menjadi semacam barrier antara lingkungan luar dan protein, sehingga tidak mempengaruhi folding-folding yang ada atau lipatan-lipatan yang ada pada protein fungsional kita. Saya pikir demikian untuk materi tambahan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga mudah dipahami dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.